wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ruslinda Dwi Wahyuni. Kalian semua bisa memanggil saya dengan nama Linda. Saya adalah salah satu pengajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di semester ini saya diminta bantuannya untuk mengajarkan atau mungkin lebih tepatnya berbagi sharing ilmu mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Saya tidak hanya bekerja di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tetapi saya adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tepatnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di sana saya sudah mengabdi sejak tahun 2003. Sudah ada beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk bisa sharing ke teman-teman di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Karena itu saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan pertama kita. Pada pertemuan pertama kita sesuai dengan rencana pembelajaran semester ini, topik pertama yang akan kita bahas bersama pada pagi ini adalah mengenai definisi hak kekayaan intelektual dan definisi dari kekayaan intelektual itu sendiri. Jadi, teman-teman semua di sini perlu tahu bahwa arti atau istilah kekayaan intelektual itu berbeda loh dengan istilah hak kekayaan intelektual. Nanti kita kupas bareng ya. Kemudian, selain itu kita juga akan mengupas mengenai ruang lingkup hak kekayaan intelektual dan manfaat dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Yuk kita lanjut ke topik yang pertama, yaitu definisi kekayaan intelektual. Ayo ada yang tahu nggak kira-kira apa sih itu kekayaan intelektual? Ya, benar. Jadi apapun hasil kreasi dari olah pikir kita, seperti penemuan, kemudian sastra, karya tulis, dan karya seni lainnya, kemudian produk-produk yang kita lihat sekarang, kita pergunakan sekarang, baik itu yang ada di rumah kita maupun di pasaran. Kemudian kita juga lihat ada simbol, tanda di rumah makan, dan lain-lainnya yang diperdagangkan atau dibuat dalam perdagangan. Ya, itu adalah kekayaan intelektual, tepat sekali. Jadi kalau kita mengacu kepada pengertian kekayaan intelektual berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh World Intellectual Property Organization atau Badan Dunia PBB yang menangani bidang hak kekayaan intelektual, di sana disebutkan bahwa definisi atau pengertian dari kekayaan intelektual sendiri adalah refers to creations of the mind, kreasi dari pikiran kita seperti tadi, invention, hasil penemuan, literary, karya sastra, dan artistic works, karya-karya seni lainnya, kemudian desain yang kita lihat sehari-hari, kemudian symbols, names, and images used in commerce, simbol atau nama-nama dan tampilan-tampilan unik lainnya yang kita buat, yang kita pakai dalam perdagangan. Mengacu kepada istilah kekayaan intelektual yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir, karsa, rasa yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah, kekayaan intelektual ini termasuk dalam kategori intangible asset. Kenapa? Karena dia berbeda dengan tangible asset lainnya. Seperti kalau tangible asset apa saja, ada yang tahu? Ya betul, tanah, mobil, bangunan rumah, ya itu termasuk tangible asset yang bisa kita pegang bisa kita sentuh. Betul, tetapi kalau kekayaan intelektual termasuk dalam intangible asset karena kita tidak bisa menyentuh itu. Itu adalah kreasi yang beyond, di luar dari nilainya, di atas dari tangible asset. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut mengenai apa itu intangible asset dan apa kaitannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita, ada bahasannya nanti di pertemuan kedua. Baik. Lalu kita masuk ke dalam topik. Bagaimana sih caranya kita melindungi kekayaan intelektual kita?
Ayo, ada yang tahu? Ya, terima kasih. Jadi, ada dua sistem cara bagaimana kita bisa melindungi kekayaan intelektual kita. Jadi, berdasarkan pendapat atau teori dari William Fisher, beliau menyatakan bahwa ada dua sistem perlindungan kekayaan intelektual. Yang pertama adalah sistem konstitutif. Apa itu sistem konstitutif? Sistem konstitutif adalah suatu sistem perlindungan kekayaan intelektual yang diperoleh melalui proses pengajuan permohonan kekayaan intelektual ke kantor kekayaan intelektual di masing-masing negara anggota WIPO. Di Indonesia, kantor kekayaan intelektualnya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Lalu jenis KI apa saja yang termasuk dalam sistem kekayaan intelektual sistem konstitutif ini? Yang termasuk dalam sistem konstitutif yang mendapatkan perlindungan dengan cara pengajuan permohonan pendaftaran atau permohonan perlindungan kekayaan intelektual adalah paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Kemudian, untuk sistem selainnya adalah sistem deklaratif. Apa itu sistem deklaratif? Yaitu sistem perlindungan kekayaan intelektual yang tidak mengharuskan adanya proses pengajuan permohonan. Sifatnya itu adalah otomatis. Jadi, pada saat kreasi kekayaan intelektual sudah dibuat, maka perlindungannya bersifat otomatis. Tidak diharuskan pengajuan permohonan pendaftarannya ke kantor Ditjen KI, Direktorat Jenderal KI, tidak. Nah, yang termasuk jenis kekayaan intelektual yang termasuk sistem konstitutif, sistem deklaratif ini adalah hak cipta, hak terkait, dan KI komunal, serta rahasia dagang. Jika kita lihat dari sifat kepemilikan kekayaan intelektual, itu terbagi menjadi dua loh. Yang satu adalah kepemilikan personal, bisa dimiliki oleh masing-masing individu, dan yang kedua adalah kepemilikan yang sifatnya komunal, dimiliki oleh masyarakat tertentu, suku tertentu, wilayah tertentu. Yuk, sama-sama kita bedah. Kepemilikan yang sifatnya komunal, yang dimiliki oleh masyarakat tertentu, adat tertentu, daerah tertentu. Contohnya adalah ekspresi budaya tradisional. Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, contohnya adalah tari-tarian daerah. Betul, lagu daerah, tepat sekali. Kemudian, apalagi? Olahraga tradisional, tepat sekali. Alat permainan tradisional, betul sekali. Semua yang termasuk yang sifatnya tradisional yang kita tidak tahu siapa pencipta dahulu, itu masuknya adalah ekspresi budaya tradisional milik bersama, milik masyarakat tertentu. Batik juga termasuk, ya betul. Batik, motif batik yang kita tidak tahu siapa pencipta awalnya, tetapi sudah turun-temurun kita pergunakan dan kita produksi dengan motif yang sama, maka dia termasuk ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat tertentu atau wilayah tertentu. Selain itu, contoh lainnya adalah pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu apa contohnya? Pengetahuan tradisional yang biasa kita temui di keseharian kita, di masyarakat kita, yaitu obat-obatan tradisional. Bagaimana kita, orang tua kita, leluhur kita itu menggunakan sumber-sumber daya alam sekitar kita untuk membuat misalnya ramuan obat panas, ramuan singset, ramuan cantik, dan sebagainya. Kita tidak tahu siapa penemu obat-obatan itu sebelumnya, tapi itu adalah milik kita bersama, diwariskan oleh leluhur kita. Itu termasuk pengetahuan tradisional. Contoh lain dari kepemilikan komunal, KI komunal, adalah indikasi geografis. Apa maksudnya indikasi geografis? Indikasi geografis adalah suatu hasil produk ya yang dihasilkan oleh masyarakat tertentu karena apa? Karena keunikannya berbeda dengan daerah lain.
keunikan dari produk tersebut dipengaruhi oleh kondisi alam daerah tersebut. Saya beri contoh adalah kopi. Kita semua tahu kan, Indonesia itu kaya dengan aneka macam kopi. Nah, tapi kita bisa membedakan antara kopi Aceh ya dengan kopi dari Jawa Tengah. Tingkat keasamannya berbeda, tingkat pahitnya berbeda, kemudian tekstur kelenturannya juga berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena ada indikasi geografis di dalamnya, ada faktor alam yang mempengaruhi kenapa kopi dua daerah ini berbeda. Karena memang ada unsur alam yang sangat mempengaruhi itu. Dan masyarakat setempat itu dengan pengetahuan tradisional mereka mengolah kopi-kopi tersebut. Sehingga bisa menampilkan bahwa kopi tersebut adalah asli dari daerah tersebut. Atau yang disebut indikasi geografis. Itu adalah milik daerah tersebut. Kemudian contoh terakhir dari KI komunal adalah sumber daya genetik. Sumber daya genetik di sini maksudnya adalah semua dasar renik, kemudian mikroorganisme, kemudian semua hal-hal yang terkait dengan pengobatan, dengan medis, kemudian dengan pengetahuan, penelitian dan pengetahuan yang ada di alam semesta di wilayah Nusantara kita, di wilayah Indonesia, itu termasuk dari sumber daya genetik. Dan itu adalah milik bersama, komunal. Yuk, sekarang kita lanjut bahas tentang kepemilikan personal atau pribadi. Kalau komunal jelas-jelas ya, nggak boleh dimiliki oleh pribadi. Masing-masing kita kan, itu sifatnya komunal. Sekarang kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi ini kita bagi jadi dua, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Kalau kita bicara tentang hak cipta atau hak terkait dan hak terkait, itu berarti kita bicara tentang karya seni, kita bicara tentang karya pengetahuan, kemudian kita berbicara tentang karya performer rights, hak-hak dari penyanyi, mungkin aktor, aktris, itu adalah komponen atau objek perlindungan dari hak cipta dan hak terkait. Kemudian kalau kita bicara hak milik industri, berarti kita bicara tentang segala jenis kekayaan intelektual yang memang nanti hasilnya itu bisa diproduksi massal melalui industri. Nah, itulah bedanya hak cipta dan hak milik industri. Ya, apa saja yang termasuk hak milik industri? Yaitu paten, kemudian merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan juga rahasia dagang. Khusus untuk varietas tanaman ini, kementerian yang mengaturnya bukan Kementerian Hukum dan HAM, tetapi Kementerian Pertanian. Itu adalah definisi dari kekayaan intelektual dan bagaimana cara kita melindungi kekayaan intelektual kita. Yuk kita lanjut ke apa sih sebenarnya hak kekayaan intelektual itu? Oke. Hak kekayaan intelektual atau bisa disebut juga intellectual property rights adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang tadi menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, hak kekayaan intelektual itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas manusia yang membantu menyelesaikan masalah manusia. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oke, lanjut. Jadi kalau berdasarkan definisi World Trade Organization atau WTO, intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. Ya, and from this right, from intellectual property rights, ada namanya hak eksklusif. Apa itu hak eksklusif? Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh pemegang hak kekayaan intelektual untuk melarang pihak lain tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual untuk menggunakan KI atau memproduksi KI atau
menjual KI atau mengekspor, mengimpor, atau melakukan segala macam pengalih wujudan dari KI yang telah dimiliki oleh pemegang hak kekayaan intelektual. Jadi pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain melakukan hal-hal tersebut. Kita lanjut ke ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ruang lingkup hak kekayaan intelektual ada dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Macamnya, hak kekayaan industri yaitu paten. Kalau bicara tentang paten, berarti kita bicara tentang penemuan di bidang teknologi. Ya, teknologi. Teknologi apa saja yang nanti bisa membantu kebutuhan manusia. Kemudian kalau kita bicara tentang paten sederhana, di dalam paten itu ada paten sederhana. Nah, kalau paten itu adalah penemuan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya oleh manusia. Sedangkan paten sederhana, penemuan teknologi yang berupa pengembangan dari penemuan-penemuan sebelumnya. Itu bedanya antara paten dan paten sederhana. Kemudian merek. Merek adalah suatu penamaan dalam usaha. Contohnya sudah banyak ya, bisa kalian lihat. Nah, tuh ada yang pakai Nike, ya. Kemudian ada yang pakai apa? Sport, iya betul. Nah, itu adalah merek-merek dagang. Bisa juga merek jasa, kayak UPN VJ. Itu adalah merek jasa di bidang pendidikan. Betul, bagus. Kemudian apalagi rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini adalah informasi yang berharga. Sifatnya harus tetap rahasia sampai kapanpun dirahasiakan. Karena itu rahasia dagang tidak boleh diajukan permohonan perlindungannya atau pendaftarannya ke kantor Ditjen KI. Kenapa? Iya betul, kalau diajukan ke permohonannya ya berarti rahasianya sudah terungkap, berarti bukan lagi sebuah rahasia dagang. Nah, yang bisa dicantatkan di kantor Ditjen KI itu hanyalah lisensinya. Lisensi haki yang di dalamnya ada rahasia dagang. Tetapi di lisensi tersebut juga tidak bisa menyebutkan isi rinci dari rahasia dagang, tidak boleh. Karena kalau sekali diungkapkan maka akan menjadi bukan rahasia lagi. Lanjut, desain industri. Nah, kalau bicara desain industri berarti kita bicara tentang desain produk yang memang dibuat, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sifatnya ini adalah baru, harus sesuatu yang baru. Untuk lebih detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian varietas tanaman. Ini adalah penemuan-penemuan baru di bidang varietas tanaman yang dikelola oleh Kementerian Pertanian dengan pemulia-pemulia tanaman. Kemudian tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini bagian apa sih? Bagian topografi dari integrated circuit ya. Bagian dalam dari suatu komponen topografi dari sirkuit, integrated circuit. Itu adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Di dalam hak kekayaan intelektual, kita akan mengenal dua hak, yaitu di dalam exclusive right, hak eksklusif, juga ada dua hak. Yang pertama adalah hak ekonomi. Maksudnya hak ekonomi itu apa? Hak ekonomi adalah hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi si pemegang hak kekayaan intelektual dan atau perusahaan, ya, badan usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual. Contohnya apa? Yaitu hak penjualan, hak penggandaan, hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, dan hak pertunjukan. Itu salah satunya, hak ekonomi. Dan hak ekonomi ini sifatnya hanya sementara, terbatas waktunya. Loh kok bisa? Gimana? Karena proses perlindungan, masa perlindungan dari hak kekayaan intelektual, baik itu hak cipta maupun hak kekayaan industri, itu terbatas. Contohnya hak cipta. Di Indonesia, hak cipta itu dilindungi seumur hidup pencipta memang, tapi setelah meninggal dilindungi plus 70 tahun setelah dia meninggal. Setelah 70 tahun setelah dia meninggal,
maka karya ciptanya sudah menjadi milik umum. Demikian juga untuk paten. Pelindungan paten itu hanya 20 tahun untuk paten. Paten sederhana 10 tahun. 20 tahun setelah selesai masa pelindungannya, maka menjadi public domain. Begitu juga desain industri. Desain industri masa pelindungan 10 tahun. Setelah selesai masa pelindungannya, maka menjadi milik umum. Merek masa pelindungannya 10 tahun. Nah, tapi jika tidak diperpanjang, maka akan menjadi milik umum. Begitulah, maka hak ekonomi di sini yang dimiliki oleh pemegang haki itu terbatas sifatnya. Kalau kita bahas tentang hak moral, nah ini kontradiktif dengan hak ekonomi. Hak moral itu tidak terbatas seumur hidup. Ya, seumur hidup sampai kapanpun juga hak moral itu tetap melekat kepada penciptanya. Itu batasan antara hak ekonomi dan hak moral. Hak moral, hak yang melekat abadi terhadap pencipta atau inventor. Lalu apa sih manfaat kita untuk melindungi kekayaan intelektual? Manfaat dari hak kekayaan intelektual itu apa sih? Ya, kalau kita lihat dari segi kacamata inventor, pelaku usaha, atau creator, maka hak kekayaan intelektual itu memberikan sumbangsih ekonomi ya kepada mereka. Kemudian dilihat dari kacamata negara, maka negara memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha bahwa apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka perdagangkan itu sepenuhnya dilindungi oleh negara. Jadi ada kepastian hukum. Kemudian citra negara Indonesia pun akan terangkat di dunia internasional karena tingginya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kreativitas mereka. Kurang lebih seperti itu manfaat dari hak kekayaan intelektual. Nah, sekarang kita ada kuis ya. Ya, kita semua lihat kan di layar itu adalah laptop, betul laptop. Nah, tolong sebutkan apa saja sih kekayaan intelektual yang ada di dalam laptop yang bisa kita lindungi. Ya, betul, merek dagangnya. Kemudian apa lagi? Ya, hak ciptanya. Hak cipta ada pada softwarenya, betul, 100. Betul sekali, desain industri ada pada tampilan dari laptop itu, bentuknya. Apa lagi? Ya, desain tata letak sirkuit terpadu ada di integrated circuit topografinya, betul sekali. Kemudian rahasia dagang, betul. Rahasia dagangnya di mana? Iya, di Intel Inside-nya ya, di mana dia bisa mengoperasikan semuanya. Baik, bagus sekali. Yuk, sekarang yang kedua nih, handphone. Semuanya punya handphone kan? Ya, betul. Apa saja kekayaan intelektual yang bisa dilindungi di dalamnya? Ya, merek, betul. Apalagi? Paten, iya betul. Teknologinya, betul sekali. Kemudian, desainnya, bentuk handphone, terus ininya, ikonnya, ya ikonnya itu masuk perlindungan desain industri, betul sekali. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang di dalamnya. 100 buat kalian semua. Demikian pengenalan singkat mengenai hak kekayaan intelektual pada pertemuan pertama ini. Saya harap apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat buat kita semua di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.